Halo semuanya, kembali lagi di podcast kami. Nah, tema podcast hari ini yaitu pentingnya pengambilan keputusan dan kepemimpinan yang berintegritas. Perkenalkan, nama saya Cacila, saya sebagai moderator. Narasumber yang pertama yaitu Yulianti, narasumber yang kedua yaitu Revalina Tia Fernanda, narasumber yang ketiga yaitu Skolastika Tiara, narasumber yang keempat yaitu Marga Resti, narasumber yang kelima yaitu Nia Ibra, dan narasumber yang keenam yaitu Christian Dio. Baiklah teman-teman, dalam tema hari ini yaitu pentingnya pengambilan keputusan dalam kepemimpinan yang berintegritas. Nah, kepemimpinan yang berintegritas bukan hanya tentang mengambil keputusan yang tepat saja, tetapi bagaimana menjalin proses pengambilan keputusan dengan jujur, dengan adil, dan dengan berdasarkan nilai-nilai yang teguh. Pada podcast kali ini terdapat sebuah studi kasus yang menarik, di mana seorang pemimpin menghadapi situasi yang menantang dan memiliki untuk mengambil jalan yang benar meskipun sulit. Nah, sekarang mari kita dengarkan narasumber kita yang pertama. Bagaimana sih pengalaman narasumber kita dalam mengambil keputusan? Silahkan kepada Yulianti untuk memberikan sharing dalam podcast kali ini. Nah, baik, terima kasih Cuma sebelumnya. Oke, jadi integritas ini adalah sebuah fondasi dari setiap keputusan-keputusan yang berlaku. Integritas, keputusan-keputusan itu akan cenderung tidak konsisten dan merusak kepercayaan dari pemimpin. Saya mempunyai sebuah pengalaman di Portugal. Pada saat itu, sebuah daerah kecil, ada seorang kepala desa yang disegani oleh seluruh warga desa karena ekonominya yang tinggi. Suatu hari, sebuah perusahaan besar ingin membangun pabrik di daerah tersebut, sehingga mereka menawarkan banyak uang kepada kepala desa untuk mendapatkan izin membangun tanpa memedulikan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Nah, meskipun menolak tawaran proposal tersebut akan berpegang pada prinsip akan memberikan banyak keuntungan bagi dirinya sendiri, sang kepala desa memilih untuk berpegang pada prinsip itu. Dia menyadari bahwa pabrik akan merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan warga desa. Dengan berhati, sang kepala desa menolak tawaran tersebut dan memilih untuk mencari solusi yang lebih lingkungan dan menguntungkan bagi warga desa. Meskipun mungkin menghadapi tekanan dan kritik, keputusan tersebut membuatnya dihormati dan dipercayai oleh seluruh warga desa sebagai pemimpin yang berintegritas dan peduli terhadap kepentingan mereka. Terima kasih Yulianti untuk sharing. Selanjutnya kita akan masuk ke narasumber yang kedua oleh saya Christian Fernanda. Silakan memberikan sharingnya. Terima kasih Cuma atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, pada podcast kali ini, saya juga memiliki pengalaman seperti yang telah disampaikan oleh pimpinan. Mengenai pengambilan keputusan, saya memiliki pengalaman di asrama yang pernah saya tinggal. Nah, pada saat itu saya menjadi seorang pelayan sel, karena di asrama kami setiap mahasiswa yang tinggal di asrama itu memiliki masing-masing sel. Nah, pada saat itu ada seorang mahasiswa atau anggota sel saya yang sempat menyogok dan pada saat itu ada seorang mahasiswa atau anggota sel saya yang memaksa dan menyuruh saya untuk tidak mengalahkan absensinya. Nah, pada setiap hari kami itu memiliki banyak sekali aktivitas, namun setiap aktivitas itu kami selalu melakukan absensi. Nah, kebetulan pada saat itu anggota saya minta untuk tidak dialpakan. Nah, dengan cara menjawab saya, namun dengan berat hati saya sebenarnya hampir mau menuruti kemauan dia. Dengan berat hati saya menolak karena saya adalah seorang pemimpin. Ketika saya melakukan itu dan diambil
susah, orang harusnya berbicara gitu. Saya sedikit kasihan kepada anggota saya. Namun dengan berat hati saya harus menolak kemauannya dengan tetap mengalpakan sesuai kehadiran yang telah dia laksanakan pada setiap hari. Nah, hal ini merupakan hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang baik dan harus berintegritas. Terima kasih. Nah, di sini saya menemukan pengalaman di sebuah perusahaan kecil. Seorang pemimpin bernama Maya menjadi teladan yang luar biasa bagi timnya. Nah, Maya selalu bertindak dengan integritas yang tinggi, tidak pernah mengambil jalan pintas atau mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Tadi, perusahaan tersebut menghadapi tekanan dari pemasukan. Nah, untuk menerima suapan demi memperoleh kontrak besar, meskipun modal untuk memanfaatkan situasi itu besar, dia menolak dengan tegas. Dia memilih untuk menghadapi pemasukan tersebut dengan jujur dan menyampaikan bahwa perusahaannya tidak akan terlibat dari praktik korupsi. Sekian. Baik, terima kasih Tiara. Sekarang kita lanjut kepada narasumber yang keempat. Marga Resti, dipersilakan. Baik, terima kasih Cuha atas kesempatannya. Nah, di sini saya memiliki pengalaman di mana pengalaman masa lampau saat SMA, saya dipercayakan sebagai bendahara kelas. Nah, di sini kami mengumpulkan uang untuk acara kegiatan pensi, karena setiap tahunnya mengadakan acara pensi gitu. Nah, di situ saya sebagai bendahara dipercayakan untuk memegang duit tersebut. Nah, pada suatu hari, mungkin karena iman saya tidak terlalu kuat memegang uang itu, jadi saya memakai uang tersebut. Nah, pada saat wali kelas saya menanya bagaimana dengan uang tersebut, saya bilang, Bu, nanti karena belum ada yang bayar sama sekali, padahal saya pakai gitu. Pada saat hari sudah mulai dekat 3 hari sebelum kegiatan itu berlangsung, saya ditanya lagi bagaimana dengan uang tersebut. Saya bilang, Bu, besok uang itu sudah ada gitu. Nah, pada malam harinya saya mikir, saya berbuat seperti itu, saya tidak memiliki integritas yang jujur gitu. Setelah saya berpikir seperti itu, keesokan harinya saya berusaha untuk mengganti uang yang saya pakai itu karena lumayan cukup besar. Jadi di situ saya menyadari kalau itu adalah perbuatan salah dan tidak memiliki integritas. Gitu. Terima kasih kepada Marga Resti. Teman-teman, sekarang kita lanjut kepada narasumber yang kelima. Kepada Nia Ibra, dipersilakan. Baik, di sini tentang mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin yang berintegritas. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman pribadi saya, yaitu ketika saya dihadapkan pada situasi yang dimana saya melakukan sebuah kesalahan. Dan saat itu, saya dihadapkan dengan dua pilihan, apakah saya memilih untuk jujur atau menyembunyikan ini dari kedua orang tua saya. Dan ini merupakan situasi yang menurut saya cukup sulit, namun saya lebih memilih untuk jujur dalam situasi tersebut dan memutuskan untuk mengakui kesalahan yang telah saya lakukan. Bagi saya, ketika kita jujur tentang kesalahan yang kita lakukan, kita sudah menunjukkan bahwa kita sendiri memegang nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kebenaran yang sungguh-sungguh. Dan ini sendiri tentunya mencerminkan sebuah integritas kita sebagai seorang anak, karena kita memilih untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, sekalipun jika kita harus menghadapi konsekuensi yang tidak menyenangkan. Dari pengalaman itu tentunya pada saat kita menjadi seorang pemimpin, jika dihadapkan pada situasi memerlukan keputusan sulit atau ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan, integritas yang mereka miliki akan mendorong mereka untuk bertindak yang sesuai dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kebenaran. Karena seorang pemimpin yang memiliki integritas akan memilih untuk selalu mengakui kesalahan mereka dengan jujur, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sekian dari
pengalaman saya. Baik, terima kasih kepada Ida. Teman-teman, sekarang kita akan lanjut kepada narasumber yang terakhir. Pada Dior, silakan menceritakan pengalaman pribadinya mengenai pengambilan keputusan yang berintegritas. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya yang telah diberikan. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang pengalaman pada saat SMP. Waktu itu kami harus bersama-sama untuk memberikan keputusan. Pada saat itu kami di sekolah itu mengadakan kemah selama 3 hari. Di situ kami mengalami sedikit kelalaian karena di situ kan tempat kami berkemah itu seharusnya tidak disuruh untuk membawa alat dapur yang berupa terasi. Nah, saat itu ada teman-teman saya yang membawa terasi. Mungkin tidak tahu juga mereka membawanya itu sengaja atau tidak. Saat itu mereka membakar terasi. Jadi semua orang yang di saat berkemah itu saat itu mereka membakar terasi. Nah, gara-gara kelalaian mereka itu sendiri, entah mereka sengaja atau tidak, saat itu kami mengalami teman-teman kami yang kerasukan. Saat itu kami mengambil keputusan dalam pengalaman itu karena dari sebenarnya keamanan. Saat itu di situ kami disuruh keputusan. Itu kami mengambil keputusan bersama. Pada saat itu semua orang yang ikut berkemah itu dipulangkan saja. Itu sudah darurat. Mereka dan kami juga lalai dalam menjaga mereka, tidak perlu bergetar gitu untuk menunggu. Nah, sekian dari saya. Baik, terima kasih Dior. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di penghujung podcast. Tetapi sebelum kita mengakhiri podcast kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Salah satu aja yang jawab. Bagaimana sih caranya mengambil keputusan dalam situasi yang sulit? Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin menjawab? Nah, baik, oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Juha, yaitu bagaimana cara mengatasi integritas dalam situasi yang sulit. Nah, menjadi seorang pemimpin, tentunya kita harus memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan yang tidak nyaman. Kemudian, itu yang pertama. Lalu cara yang kedua itu, kita juga sebagai seorang pemimpin harus mengikuti prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Bahkan jika itu berarti mengambil keputusan yang tidak populer, seperti itu. Terima kasih kepada narasumber yang sudah men-sharingkan pengalaman mereka mengenai bagaimana sih seorang pemimpin itu ketika mengambil keputusan. Nah, jadi segitu saja podcast kita pada hari ini mengenai pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan. Ingat bahwa banyak keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu tidak hanya mencerminkan karakter mereka saja, tetapi juga mempengaruhi arah dan masa depan seseorang itu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.